Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Imam Bagus Mantri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NIM 211501135 selaku moderator pada presentasi kelompok 10 di hari ini. Sebelumnya dipersilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Lutfina Isyana Rizallahu dengan NIM 211501095. Perkenalkan, nama saya Zelviani Agustrova Barus dengan NIM 211501127. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jamur Aspergillus flavus. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Silviani Barus. Pada Silviani dipersilakan. Spesies Aspergillus merupakan jamur yang umum ditemukan di materi organik. Meskipun terdapat lebih dari 100 spesies, jenis yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia ialah Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, dan Aspergillus clavatus yang semuanya menular dengan inhalasi. Umumnya, Aspergillus akan menginfeksi paru-paru. Aspergillus dapat menyebabkan banyak penyakit pada manusia. Bisa jadi akibat reaksi hipersensitivitas atau inhalasi langsung. Miselium dan sklerotia. Miselium jamur merupakan struktur yang cukup dominan ditemukan dalam tanah. Sklerotia juga bisa terbentuk yang membuat bisa bertahan hidup cukup lama dalam tanah. Conidiophore. Ketika Aspergillus flavus masih muda dan bertumbuh, miselium membentuk banyak conidiophore. Conidiophore tumbuh secara tunggal dari badan hifa. Yang ketiga, conidia. Conidiophore yang matang akan membentuk conidia pada ujungnya. Conidia berbentuk bulat dan unisel dengan dinding yang kasar. Conidia bisa tumbuh menyebar di udara, menempel pada tubuh serangga, pada tanaman, pada hasil panen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu Miselia saprophyta. Aspergillus flavus biasanya tumbuh dan hidup sebagai saprofit di dalam tanah. Pertumbuhannya sangat didukung dengan adanya sisa-sisa tanaman dan hewan di dalam jumlah besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Aspergillus flavus. Nah, yang pertama itu ada kingdomnya. Kingdomnya itu adalah uni, kemudian biru, kemudian kelasnya adalah Europeus, dan ordonya ada Europiales, familianya adalah Trichomoniaceae, genusnya adalah Aspergillus, spesiesnya adalah Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan jamur saprofit di tanah yang memiliki peranan penting sebagai pendaur ulang nutrisi yang terdapat dari sisa-sisa tumbuhan maupun binatang. Sifat morfologis Aspergillus flavus yaitu bentuk septa, misalnya bercabang dan tidak berwarna, kemudian berbentuk rantai berwarna hijau, coklat, dan hitam. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Litwina. Kepada Litwina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan fase saprofit dan fase patogen pada Aspergillus flavus. Secara garis besar, siklus hidup Aspergillus flavus dapat digolongkan ke dalam dua fase utama, yaitu sebagai saprofit dan patogen. Sebelum terdapat tanaman inang yang matang, Aspergillus flavus secara umum bersifat saprofit, yang mampu bertahan dalam bentuk miselia
maupun Conidia dengan segera mengkoloni tanah yang kaya akan bahan organik, yang dimana bahan organik ini berasal dari sisa-sisa tanaman yang tertinggal setelah panen atau tidak dimusnahkan. Fase patogen dimulai ketika tanaman inang utama yang berupa komoditas pertanian ditanam. Pada saat awal tanam, sklerosia yang berada di permukaan tanah berkecambah menjadi sumber inokulum dan berkembang membentuk konidia baru. Konidia yang terbentuk maupun yang bertahan di tanah tersebar di tanaman melalui bantuan serangga vektor maupun hembusan angin. Selama periode tanam, jaringan tanaman terinfeksi dapat bertindak sebagai sumber inokulum sekunder yang memproduksi konidia baru. Sumber inokulum sekunder juga berasal dari Lepidoptera yang diinfeksi oleh beberapa strain. Selanjutnya, kita akan masuk kepada strategi pencegahan infeksi. Next slide. Yang pertama ada pergiliran tanaman. Penanaman secara terus-menerus dengan tanaman inang yang sama atau pergiliran tanaman dengan tanaman inang lain berisiko mempertahankan atau menaikkan populasi alami Aspergillus flavus. Untuk menghindari hal tersebut, pergiliran tanaman dengan tanaman inang Aspergillus flavus merupakan langkah yang dapat ditempuh dan berpotensi menurunkan populasi alami Aspergillus flavus. Yang kedua, pengolahan tanah. Pengelolaan tanah dimaksudkan untuk mengurangi kerapatan inokulum awal, baik yang berupa micelia, conidia, maupun sklerosia. Bahan organik yang berasal dari bagian tanaman inang antara lain jagung, kacang tanah, dan kapas. Yang ketiga, menanam inang tahan. Pemilihan tanaman inang tahan merupakan langkah ekonomis yang dapat ditempuh selama varietas tahan belum tersedia. Penanaman varietas kacang tanah agar tahan dapat menjadi pilihan dalam praktek budidaya. Yang keempat, pemupukan berimbang. Pemupukan dimaksudkan untuk membuat tanaman tumbuh optimal karena suplai nutrisi terpenuhi. Aplikasi pupuk berimbang menghasilkan kualitas biji bernas dan tidak rentan terhadap serangan hama dan infeksi patogen. Yang kelima, aplikasi pestisida spesifik target. Serangan hama dan infeksi patogen akan mempengaruhi penampilan tanaman dan kebernasan serta kualitas biji. Biji rusak rentan terhadap infeksi Aspergillus flavus dan kontaminasi aflatoksin. Selain itu, luka makro maupun mikro akibat hama maupun patogen merupakan jalan masuk bagi Aspergillus flavus untuk menginfeksi biji atau bertahan sebagai sumber inokulum yang terbawa pada periode pasca panen. Yang keenam, pengendalian biologi. Pengendalian biologi menggunakan Aspergillus flavus strain non-toksik memiliki prospek yang menjanjikan untuk mengurangi kontaminasi aflatoksin pra-panen. Strain non-toksik hidup di lingkungan yang sama dengan strain toksik, sehingga strain non-toksik mampu berkompetisi karena menggunakan ruang dan sumber nutrisi yang sama. Keuntungan lainnya adalah strain non-toksik yang terbawa pada periode panen dan pasca panen tidak berisiko untuk menghasilkan aflatoksin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit yang ditimbulkan oleh jamur Aspergillus flavus. Yang pertama ada aflatoksikosis, yaitu keracunan akibat aflatoksin yang tertelan mengakibatkan kerusakan hati secara langsung yang diikuti dengan kematian. Kemudian yang kedua ada aspergillosis. Ada dua jenis aspergillosis. Salah satunya alergik dorsopulmonary aspergillosis. Kondisi di mana jamur menyebabkan gejala alergi pada sistem pernafasan tapi tidak menginvasi dan menghancurkan jaringan. Jenis aspergillosis yang lain adalah aspergillosis invasi, penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Pada kondisi ini, jamur menginvasi ke seluruh tubuh dan merusak jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga ada aspergilloma. Ini adalah gangguan paru-paru yang paling umum disebabkan oleh Aspergillus flavus. Aspergilloma merupakan bola jamur yang berisi micelia
dari Aspergillus flavus yang menyebabkan infeksi sel, fibrin, otot, dan jaringan. Biasanya menyebabkan lubang pada paru-paru. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.